الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan masih dalam bab puasa. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعني رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saking Abdullah bin Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ngendika puasa as-siyamu puasa wal Qur'an dan Al-Qur'an yashfa'ani li abdi yaumil qiyamah, yang mana keduanya itu memberi syafaat kepada hambanya, kepada hamba yang membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Masya Allah, sebentar lagi tanggal 17 Ramadan, yang mana di situ ada momen yang sangat besar yang diturunkan atau mungkin nuzulul Quran, yang mana baginda Nabi waktu itu umur 40 tahun lebih 6 bulan lebih 8 hari, ada yang mengatakan 6 bulan lebih 12 hari, yang jelas umur beliau itu umur 40 tahun. Ada pembilangan yang apakah lebih 6 bulan lebih 8 hari, 6 bulan lebih 12 hari, ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi Masya Allah, ketika baginda Nabi ini menerima Al-Quran ini, beliau datang kepada istrinya, Zammiluni, selimuti aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang turun. Ini diutusnya atau mungkin bahasa kita diresmikan bahwasanya baginda Nabi umur 40 tahun itu dijadikan nabi dan rasul. Makanya Al-Quran di sini katakan apa? Wal Quran yashfa'ani, nanti itu puasa ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang yang ahli puasa. Maknanya apa? Kalau kita ini betul-betul memperhatikan seperti kemarin adabnya, syarat-syarat puasanya, Masya Allah, ini orang-orang yang ahli surga insya Allah, karena menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka diwanti-wanti oleh baginda Nabi, juga diwanti-wanti, diberi wanti-wanti, diwanti-wanti oleh baginda Nabi, jangan sampai kita ini puasa akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi cuma kewajiban, menggugurkan kewajiban, pahalanya 0, jelas tidak dapat apa-apa, cuma menggugurkan kewajiban. Lalu sampai apa? As-siyam, ya Allah, ya Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, aku mencegah daripada makan dan syahwat, menuruti hawa nafsu. Makanya puasa ini kan latihan bagi. Kadang puasa itu ya mau
Ketika berpuasa itu kita macam-macam mau dimakan semuanya. Padahal perut kita ini isinya cuma sedikit aja. Beli ini, beli itu sebelum buka puasa. Makanya kadang kita ini juga digoda. Padahal waktu-waktu yang mustajab itu ya setelah asar itu. Biasanya ulama-ulama itu kalau waktu asar itu dibuat istighosah itu loh. Istighosah itu nggih zikir, maca Al-Qur'an, muji-muji kepada Allah, setelah itu doa kepada Allah. Kadang itu waktu-waktu yang sangat istimewa. Tetapi kalau saat ini ada istilah ngabuburit, di Plenjeng nih kan ini ngabuburit jalan-jalan sore. Akhirnya jalan-jalan sore di situ kumpul laki-laki perempuan yang ada pakai hijab, ada yang nggak pakai hijab, macam-macam. Akhirnya sudah dari pagi sampai sore kita sudah menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mulut kita. Gara-gara kita jalan-jalan sore melihat perkara-perkara yang masya Allah rontok semuanya. Berarti kita. Tapi kalau kita pengen sempurna ya harus kita usaha itu lagi. Jaminannya bukan perkara yang sepele, jaminannya Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang betul-betul menjaga puasanya. Mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyaffi'ni bih. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada orang yang berpuasa di luar. Alhamdulillah kalau kita ini waktu-waktu habis subuh ini masya Allah, biasanya hawanya ngantuk sekali lagi. Kita ini masih digerakkan oleh Allah, bukan karena kita ini saya ini enggak, kita masih ditolong oleh Allah. Tidak sedikit orang yang begadang malam di bulan Ramadan, subuhnya ketinggalan, tiba-tiba ngantuk yang berat. Jadi ada orang itu malam itu tidak bisa tidur. Ketika sudah dengar Allahu Akbar subuh itu masya Allah ngantuk. Padahal waktu sakit itu dibuat di badan sakit sampai ngombe obat badan sakit. Lah kok wis dengar akan subuh niku ngantuk. Wonten teng syarah kitab Radhiful Haddad disebutkan yang mana barang siapa dia itu membaca surat Al-Fatihah, masih dalam Al-Quran juga, membaca surat Al-Fatihah 40 kali sebelum fajar atau sebelum sholat subuh nih, baca 40 kali, maka hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah. Kalau saya dulu ini dapat ijazah dari bapak saya, lagi pondok itu mari sholat maghrib itu, ya, ketika tahiyat akhir, itu ojo diubah duduknya itu, masih duduk dalam keadaan sholat, terus baca Fatihah 40 kali. Insya Allah hajatmu dimudahkan. Waktu ini buatan sama kalau dalilnya terpundi kita mencari bapak nonton. Ternyata kalau memakan tentang syarah Radhiful Haddad dengan tingali tentang fadilahnya Al-Fatihah. Makanya buatan geleng-geleng Al-Fatihah itu jenengan betul-betul mengamalkan, insya Allah nopo hajat jenengan digampangnya Gusti Allah. Nah masalah ini apa? Masalah ini kadang harus moco. Aku moco petang puluh. Iki wis seminggu. Wis petang puluh dino setahun dipancet kok lainnya. Bukan Fatihahnya yang salah, tapi yakin kita, husnudzon kita kepada Allah belum. Tidak ada permintaan kita itu yang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak ada. Karena itu sudah janjinya Allah, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mane nopo mawon sing dijawabna mesti dikirim Gusti Allah. Nah saiki pertanyaane, nopo kula lan panjenengan iki ketika diminta Gusti Allah sudah ditunaikan betul? Nopo diantaranya ketika sholat sudah Allahu Akbar, apa kita sudah perhatikan betul?
memperhatikan panggilan Allah, betul-betul mengutamakan panggilan Allah, tidak akan Allah itu akan membiarkan kita. Mengenai orang-orang soleh itu ketika ada masalah mendekatkan diri kepada Allah, koreksi diri, banyak istighfar, la haula wala quwwata, mumet sholat mana, belum selesai sholat mana, itu betul nonton sih, betul nggak ada masalah, betul nonton. Setiap orang punya masalah, tapi Allah memberikan solusi. Solusi itu apa? Mendekatkanlah diri kepada Allah, perbanyaklah munajat kepada Allah, lebih-lebih dibarengi puasa. Nah, kalau di sini disebutkan apa? Puasa 3 hari. Ya. Seperti kemarin di wasiyam hasanun salah satu ayamin min kulli syahrin. Puasa biar ibu puasa Senin Kamis. Hanya ada yang ibu poso itu sampai 40 dino. Dalilnya mana? Tidak ada dalilnya. Tapi secara Allah memerintahkan apa? Puasa. Nabi berkata apa? Ada suatu yang lainnya dullani ala amalin yang menyebabkan masuk asyam alaika bisyam. Hendaklah kamu puasa. Ini dari Allah. Puasa mau puasa hari. Yang penting tidak puasa pada hari-hari haram. Mantul, Fitri, ini ya, 1 hari itu, terus Masyrek, Adhan itu, dan itu sebenarnya sah. Adapun kalau puasanya tidak apa-apa puasa. Yang penting tidak mewajibkan, kalau tidak wajib mewajibkan. Makanya ada orang itu puasa, nah sebagian yang mengatakan nggak boleh puasa belum setahun puasa. Ngelesi hati ini, bukan karena kenapa boten, tapi dengan puasa, dengan menjalankan syarat-syaratnya puasa, adab-adabnya puasa, akhirnya menyebabkan doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah. Manfaatnya banyak sekali. Kalau orang ahli puasa ini benar beliau antara paling puasa, ibadah, ahli ibadah, ahli sholat itu kali membaca Al-Quran ini manfaatnya kepada anak kita semua. Memang berkamu dan ini paling kuali-kuali nanti ini. Antaranya kalau puasa itu menyebabkan anak kita ini cerdas. Kalau membaca Al-Quran ini hati anak kita ini menjadi lembut. Kalau sholat ini nopo coba itu, di antara 3 ini. Manfaatnya kepada hati anak kita. Lah kalau kita ini rajin membaca Al-Quran, rajin puasa, kemudian rajin sholat berjamaah, dan ini efeknya tentang anak kita. Anaknya jadi cerdas, anaknya lembut, anaknya enggak bangkangan. Ini tilakannya gini kok, membaca Al-Quran, puasa, dan sholat berjamaah. Ini mau kalian mau Fatihah istiqomahkan. Ada orang yang doa itu Allah kabulkan setelah 20 tahun. Allah kabulkan ternyata utuh nih. Kita masih doa masih gini-gini aja, anaknya pada ternyata dimunculkan anaknya orang-orang ahli Al-Quran. Sebab siapa? Tirakatnya kakeknya, tirakatnya buyutnya. Sebagaimana yang kita lihat di mana itu di YouTube Gus Ikdam, masih muda, masih tuan saya umurnya kalau 30 tahun gitu. Tapi jamaahnya sampai ribuan dan bisa diterima. Ternyata diterusur putrane, putune, wong alim, wong ahli tirakat. Nanti nah kita aja urusan dunia kita bela-belain mati-matian. Dia benar jelas, kok bisa benar jelas dia. Betul pasti perkara dunia itu tidak pasti. Ada orang yang kerja, feelingnya itu nanti omsetnya sekian, profitnya sekian, ternyata tidak sesuai bangkrut. Kan betul pasti. Jadi antara dia dan enggak, hitung-hitungan manusia, lah kita dibela-belain
untuk mendapatkan dunia. Nah kalau urusan akhirat ini pasti yang menjanjikan oleh Allah, seperti puasa ini. Sampai-sampai puasa ini minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang dosa. Ya Allah, kula pun nyegah niki mboten nedho, kula nyegah niki mboten mau. Jenengan izini kula mengkamari syafaat. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, wa yaqulul Qur'an mengatakan, mana'tuhu an-nawma bil-laili, mana'tu jika sapa ingsun hu ing abd an-nawma ing turu bil-laili ing dalem wengi fasyafi' mugi maring izin sinten panjenengan ing ingsun ing dalam memberi syafaat. Ini Quran iki. Makane kula lan panjenengan iki lek maca Al-Qur'an alon-alon, masyaallah. Napa maneh wonten surat-surat yang mana itu hendaknya dibaca sebelum tidur, dan itu akan masyaallah. Napa mawon di antaranya surat Tabarak. Sinten mawon sing maca surat Tabarak, mongko orang tersebut tidak akan tidak akan mendapatkan adab kubur. Nah kita ini perjalanan, dan nanti kita akan singgah yang namanya alam kubur. Nah sakune napa? Senjatane napa? Ngene mau membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya sedanten itu yang bakal ditolong Allah nggih berat. Napa mawon amal-amal kesayangan bakal tolong Gusti Allah. Mari ketika kita ini berbuat baik, ada seorang waliullah yang mana dalam kita disebutkan ketika kita ini berbuat baik, maka di situ berdoalah, ya Allah, semoga besok saya bisa mengerjakan hal tersebut. Ya Allah, atas ngaji kita ini, mata ngaji, ya Allah, mugi-mugi barokah ngaos iki kula saged ngaos malih pinjih. Kenapa? Belum tentu kita ini besok hadir lagi, belum tentu. Berat. Tapi gini mau gandine nggih ageng ridhone Gusti Allah, swargane Gusti Allah. Pahalane ki ageng. Mantun subuh nggih. Dia yang mana zikir sampai isyraq mendapatkan pahalanya haji. Sing mabrur, diterima dengan adab betul, dengan niat dari rumah berangkat, ya insya Allah dapat seperti itu. Kita nunggu haji 30 tahun, ya regulernya, yang plus berapa tahun, harganya juga mahal, masya Allah. Ada orang yang kaya uangnya turah-turah, ya, mobilnya baru terus, tapi belum haji. Ada banyak, bukan sedikit. Makanya harus datang itu Gusti Allah. Mari sambil menunggu kita dipanggil oleh Allah, kita istiqomahkan antara pasca sholat subuh sampai isyraq, latihan di masjid. Latihan. Walaupun kadang-kadang kantuk-kantuk. Soalnya kalau wajah Yasin, sinten mawon sing maos Yasin, ini pamila Yasin di antara nih. Habis subuh mau bakal dicukupkan Gusti Allah sampai sore. Nah, nopolan terus diutami meneh maca waqiah. Masya Allah. Mari kalian dungo nangis Gusti ya Allah, mugi-mugi Yasin kula jenengan terangi, waqiah kula jenengan terangi. Nganti wonten dalam tim iki Tuhan Allahumma aksir mali, ya Allah jenengan paringi kula duit sing kathah, wa waladi anak sing kathah, wa atil hayati ala taati, dan panjangkanlah umur saya untuk taat kepada Allah. Wa ahsin amali, ya Allah jenengan saenaken amalan-amalan kula, wa ghfirli, dan ampunilah saya dengan ngapura ya Allah. Kadang itu kalau kita rasakan itu amal-amal yang menyebabkan Allah ridho itu kadang kita ini subhanallah. Gimana caranya tadi? Dan
ngoten pati kata kadang yang setunggal ikatan tiang kali ini apa-apa. Yang penting niatnya jenengan sing kathah. Budal sakira sing kathah aku nirakati anakku. Aku nirakati bojoku. Aku budal ning masjid di karo tentu malam-malam. Ono omahe sing adoh sepeda, ono omahe masyaallah. Yang mana kata baginda Nabi, dia itu berjalan menuju masjid pada malam-malam, maka akan menjadi penerang di akhirat nanti. Allah ampuni dosa ini. Satu langkah, Allah naikkan derajat ini langkah. Pokoknya dijaga apa? Pandangan kita, mulut kita, pendengaran kita. Wah, dosa. Mulai kalau pas modal itu kadang mengenai orang itu subhanallah, dan itu juga puas nih, Allah ya Allah. Ini istighfar malu namanya malu misalnya. Kalau semua astagfirullah ya Allah, itu tadi. Buat mati, wah ini kan isopo ini, buat nonton. Allah, sing ekstrim yang nonton orang laku, enggak, namanya isopo. Kita istighfar malu jadi manusia. Namanya manusia ini tidak akan. Makanya apa? Disunahkan kita ini minimalnya membaca istighfar itu 100 kali. Itu minimal. Karena ini mau. Nomor ketika sholat nomor sunnahnya jangan sering baca astagfirullah. Dan kadang ketika kita sholat ini pikiran kita ini kemana-mana. Makanya apa? Disunahkan untuk membaca istighfar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis setelahnya wa Hudzaifah radhiyallahu anhu qala asdaqtu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sudri. Aku menyadarkan ke dadanya baginda Nabi. Man qala, Nabi mengatakan, mungkin mendekat, maksudnya ini mendekat, dekat sampai dadanya Rasulullah. Faqala man qala la ilaha illallah utima lahu biha dakhala al-jannah wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah ubtila lahu bihi dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah utima lahu biha dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad isnad ila ba'sa bih. Nabi mengatakan, ya, ada sahabat yang mendekat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah man qala la ilaha illallah utima lahu biha. Barang siapa yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah dan di akhir hayatnya utima lahu biha, diakhiri dengan la ilaha illallah, amal jannah. Ini bahwa bisa datang sing diperintah Gusti Allah ini bagaimana kita usaha untuk mengerjakannya. Yang diharapkan usaha kita meninggalkannya. La ilaha illallah khutima lahu biha dakhala jannah. Wa man shoma yawman, dan orang yang berpuasa pada satu hari yang mana dia itu ibtigha'a wajhillah, betul-betul mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, maka apa? Lahu dakhala jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan dia itu bersedekah dengan sedekah ibtigha'a wajhillah, dengan sedekah itu dia itu mencari ridhonya Allah, khutima lahu dakhala jannah. Masya Allah, kemauan itu sedekah ini macam-macam. Jangan dipahami sedekah dengan uang saja, betul. Sedekah ini bisa dengan kita ini mau senyum dengan saudara seiman kita dengan mengucapkan salam dan sedekah. Oke, kalau nggak punya orang lagi, kita doakan teman kita ini juga sedekah. Kalau kita mungkin bulan Ramadan kita ke masjid, ya ikut menata minum juga sedekah. Menyiapkan untuk berbuka puasa orang, menyiapkan aja, nggak kasih, menyiapkan. Semua nimbrung, melok-melok, nopo nih
istri saya ini sedekah. Kadang orang memahami sedekah dengan uang, ya kalau bisa dengan uang kalau ada, kalau nggak ada ya dengan kita ini membantu dengan tenaga kita, ini juga termasuk sedekah. Mungkin urutan panjenengan ini puasane diterima kalian Gusti Allah dan Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan mendapatkan apa? Syafaatnya puasa. Mungkin di bulan Ramadan ini bulan panjenengan diampunikan ya Gusti Allah, tidak seakan hamba ingkang istiqomah dalam amal-amalan kesaenan, duite kata, yugane kata, umure damel doa Gusti Allah senantiasa kita ini apa amalan-amalan pulang ini ahsin amali diberi amalan yang sahih dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan anak kita, keluarga kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ala hadini ya wa kulli min shalih. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.